Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah melewati tengah-tengah bulan ini ya. Oke, dan kita sudah sampai tanggal 16 Mei. Hari ini hari libur karena ada hari raya nasional, itu hari raya Waisak. Selamat menikmati liburan teman-teman yang berlibur ya. Baik, mari saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa pagi kita. Hari ini kita masuk di dalam tema baru, yaitu tentang keyakinan keselamatan. Ya, mari kita menyiapkan hati kita dulu dengan menyanyikan pujian sebentar. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita berkumpul pada pagi hari ini. Kita mohon Tuhan akan berkati kita saat kita berkumpul dengan pertolongan Roh Kudus, supaya sungguh apa yang kita lakukan dalam doa kita ini tidak sia-sia, tapi sungguh boleh memuliakan nama Tuhan ya, dan menuntun kita dalam kebenarannya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Sungguh besar kasih setia-Mu, Tuhan. Rahmat-Mu pun tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu, Tuhan. Rahmat-Mu pun tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bertemu kembali. Kami mengucap syukur untuk pagi yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan menjagai kami
untuk terus berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tahu kalau kami bisa melakukan semua itu dan kami terpelihara, sungguh itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk rezeki setiap hari, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Kami mau bersyukur juga untuk semua pergumulan yang kami hadapi, karena kami tahu di dalamnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami. Ada banyak hal yang belum bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami tahu satu hal, pada waktu yang tepat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami melalui hal-hal yang barangkali kami merasakan sukar atau buruk yang kami alami hari ini. Kami semakin mengenal-Mu, semakin mengasihi-Mu, dan Engkau akan menuntun kami supaya kami boleh semakin memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kami serahkan pertemuan kami pada hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang kami renungkan, berkatilah juga doa-doa kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang bersuka cita melalui dalam persekutuan doa ini. Berkati semua kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam satu tema tentang jaminan keselamatan. Setelah pada minggu yang lalu kita bicara tentang jalan keselamatan, ya, bagaimana dalam jalan keselamatan itu kita mengenal bahwa sesungguhnya kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang mati di kayu salib menjadi korban bagi penebus kita. Nah, setelah kita diselamatkan, kita bicara tentang jaminan keselamatan. Ayat yang akan mendasari pertemuan kita sepanjang minggu ini adalah ini ya, Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah kata Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini, pada pertemuan tentang keyakinan keselamatan ini, jaminan keselamatan ini, kita akan berbicara tentang sebuah jangkar, ya, jangkar yang kokoh. Nah, saudara-saudara, apa manfaat jangkar bagi sebuah kapal yang sedang berlabuh? Yaitu untuk menahan supaya kapal itu tidak diombang-ambingkan oleh angin dan air yang akan membawa kapal itu ke tengah, ya. Saudara-saudara, tidak ada jangkar dibuat dari plastik atau dibuat dari kayu, ya. Tetapi sebuah jangkar itu selalu terbuat dari besi baja yang berat dan kuat. Satu kali saya pergi ke Amerika, ya, sempat ada kesempatan Tuhan untuk berikan kesempatan. Nah, saya pergi ke Washington DC dan saya sempat ke sebuah museum, ya, kalau di sini namanya museum angkot gitu ya. Tapi ini museum pelayaran, ya, mesin gitu ya. Dan ketika saya dibawa ke sana itu, di depan museum itu ditaruh sebuah jangkar asli, ya, yang besar sekali dengan rantainya. Saudara tahu satu rantai itu, mungkin satu rantai loh, ya, mata rantai itu loh, ya. Mata rantai itu, satu mata rantai itu, saudara-saudara, beratnya bisa kira-kira 5 kilo, ya, 5 kilo saya kira, mungkin 10 kilo tidak, ya. Satu biji. Jadi bayangkan saudara, ya, ketika saya lihat rantai yang besar-besar itu, satu mata rantai itu digulung di situ, tentu saya coba angkat. Berat, ya, saya tidak kuat ngangkat, ya, karena bersama dengan dia kan nyantol rantai yang lain. Sangat berat, ya. Kenapa? Supaya kapal itu tidak bisa bergerak, ya. Nah, saudara, demikian juga dengan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan tidak boleh mengambang, tidak boleh ringan, tidak boleh berubah-ubah, ya, tetapi harus kokoh, begitu ya. Nah, saudara-saudara, pada pertemuan nanti kita akan belajar tentang beberapa hal
yang ya sepanjang minggu ini ya, kita akan melihat bahwa sesungguhnya kekokohan keselamatan kita itu adalah karena Tuhanlah yang menjaminnya. Ya, saudara-saudara, kita mengenal asuransi, ya, asuransi tujuannya adalah ada jaminan kalau nanti misalnya kita ini mati, ada jaminan untuk keluarga kita, gitu kan? Kalau kita sakit, ada jaminan untuk pengobatan kita. Tapi saudara-saudara, kita mengerti juga ya, kalau asuransinya bermasalah, maka jaminannya bisa hilang, gitu ya. Ada asuransi yang sedang bermasalah hari di negara kita, kan? Nah, asuransi yang baik itu adalah kalau asuransinya itu tidak mungkin salah, gitu ya. Jadi apa yang menjadi jaminan kita gitu bukan orang, bukan bank, bukan uang, tetapi adalah Tuhan sendiri. Kita akan beberapa fakta tentang Tuhan. Lalu kemudian kita juga belajar tentang bagaimana yang kita ragu-ragu kesalahan pekerjaan iblis, suatu perbuatan dosa, dan suatu tentang anak itu ya, tentang menjadi anak ini ya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas dua hal tentang sikap Tuhan terhadap umatnya. Nah, ini sehubungan dengan jaminan yang kokoh itu. Nah, tadi kita sudah baca ayat ini. Ini adalah penggalan dari adalah ayat yang lengkap dari 27, dari 28 sampai 30. Tuhan Yesus berkata, ketika dia berbicara tentang akulah gembala yang baik dalam Yohanes 10 gitu ya. Tuhan berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang berikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini adalah ayat yang paling penting di dalam bicara tentang jaminan keselamatan itu ya, keyakinan keselamatan. Bahwa di dalam keyakinan keselamatan itu penjaminnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan ya, yang kita udah bicara minggu yang lalu. Saudara, dalam ayat ini dikatakan begini kan, bahwa akulah yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi yang menjadi jaminan keselamatan kita bukan perbuatan baik kita, ya, bukan bukan kekuatan kita, ya, bukan kekuatan iman kita bahkan, ya, tetapi yang menjadi penjamin kita adalah Tuhan sendiri, ya. Kita mengerti ada jabat tangan Romawi itu yang dikenal ya. Kalau ini tangan saya, ini tangannya Tuhan, maka tangan manusia ini bisa lepas ya, karena persoalan, karena masalah kita ini mau lari dari Tuhan. Tetapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita ini kuat, nah lihat ya, yang memegang kita ini bukan orang, bukan uang, bukan organisasi, tapi Tuhan sendiri. Maka sekalipun kita ini mau lepas, maka kita akan dipegang kuat oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah jaminan keselamatan kita. Aku yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Maka katanya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini bukan mungkin, bukan semoga, bukan ya, tapi pasti. Saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa memastikan kita selamat atau tidak selamat? Hanya Tuhan. Ya, tidak ada orang bisa memastikan itu. Kita bisa hanya berusaha, mudah-mudahan, ya, semoga. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mereka pasti. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang memberikan keselamatan terhadap umatnya. Ya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu sekali lagi membuktikan betapa Tuhan itu bukan memastikannya itu waktu kita hidup, tapi Tuhan sudah memastikannya selama-lamanya itu bukan nanti, tapi bahkan sebelumnya. Gitu ya. Tuhan itu memilih kita, mengetahui tentang kita, menyelamatkan kita, dan menjamin.
bahwa kalau dia menyelamatkan, kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Apakah iman orang percaya itu, keselamatan itu bisa hilang oleh karena kita ini meninggalkan Tuhan, ya, atau karena kita ini karena aniaya, karena segala macam, ya. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi artinya apa? Ya seperti tadi kita bicara tentang jabat tangan Romawi, ya. Tanganku lah yang buat mereka itu tidak bisa direbut, begitu ya. Karena Tuhan yang akan menolong. Tuhan lah, kalau gitu, kalau kita meninggalkan Tuhan bagaimana? Tuhan akan menolong kita untuk tidak meninggalkan Tuhan, gitu loh, ya saudara-saudara, ya. Karena apa yang buat kita meninggalkan Tuhan? Misalnya iman kita goyah, pernikahan segala macam. Tetapi kalau Tuhan itu menggerakkan hati kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan kemudian Tuhan mengatakan di bagian terakhir itu, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Lebih besar dari siapapun. Lalu diulang, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku itu, yaitu Bapa yang di surga itu, ya. Kalau ini dikatakan orang Yahudi, mereka ngerti inilah Yahweh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, itulah yang menjadi jaminan. Dia yang berikan mereka kepadaku, dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Tuhan kemudian menutup dengan perkataan, aku dan Bapa itu satu. Nah, saudara-saudara, jadi apa keyakinan, apa jangkar yang kuat dari keyakinan percaya kita? Adalah Tuhan itu yang memberikannya kepada kita. Tuhan yang memastikannya. Tuhan yang akan menjaga kita. Karena tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, satu lagi yang kita lihat, ya, bahwa jaminan itu menjadi kokoh. Jaminan Tuhan itu kokoh terhadap kita dari Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 1 ayat 12. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Satu lagi itu dari Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang menerimanya, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara, dari dua ayat ini kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan itu menjaga umatnya. Yaitu apa? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan itu akan membuat umatnya itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Lalu Tuhan memindahkan, ya, dari status hidup kita daripada maut ke dalam hidup. Kenapa? Syarat cuma satu sebetulnya, seperti yang kita kemarin sudah baca, ya. Ketika mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ya, pada orang-orang yang mendengar perkataannya, yang percaya kepadanya, Tuhan itu memberikan hidup yang kekal. Tuhan itu memindahkan kita dari status dihukum menjadi status dibenarkan, ya. Sudah pindah dari maut ke dalam hidup, ya. Kemudian Ia memberi kuasa, sekarang kita menjadi anak-anak Allah, ya. Kenapa? Syaratnya sama, ya. Siapa yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Saudara-saudara sekalian, jadi kepada orang yang menerimanya dan yang percaya kepada Dia, Tuhan mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal, aku menjadikan kamu tidak turut dihukum, ya, aku memindahkan kamu dari dalam maut ke dalam hidup, dan aku memberi kuasa supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, betapa kita harus bersyukur, ya.
Sesungguhnya kita harus yakin keselamatan kita, atau keselamatan kita itu adalah merupakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Keselamatan itu tidak bisa hilang, tidak tergantung kita, enggak ya, tapi tergantung Tuhan. Kalau keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, kepada siapa? Kepada orang yang percaya padanya, maka keselamatan itu menjadi keselamatan yang kekal, yang dijamin oleh kekuatan tangan Tuhan yang menjaga kita. Saudara-saudara, pernahkah kita bersyukur untuk hal ini? Mari kita berdoa. Mohon Tuhan memberikan kepada kita hati yang bersyukur. Sungguh, kalau mengingat keadaan kita ya, kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana saya bisa bertahan untuk selamat? Tetapi kalau kita memandang kepada salib, kita diingatkan bahwa sesungguhnya di salib itulah Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kalau dia sudah mengorbankan dirinya, dia tidak akan gagal. Tuhan tidak akan gagal. Mari kita bersyukur karena sungguhnya Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Kalau kita sesat, Tuhan akan menarik kita pulang. Kalau kita nakal, Tuhan akan memukul kita. Kalau kita melakukan apa yang tidak benar, Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, bisa membuat kita mengalami kesukaran supaya kita, kenapa? Supaya kita balik. Ya, sebab tangannya yang kuat itu akan menuntun kita untuk memperoleh kepastian keselamatan kita. Mari kita berdoa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 terpujilah Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan sahabat sekalian alam. Kami sungguh bersyukur, bukan saja Engkau sudah menciptakan kami, tetapi Engkau menyelamatkan kami oleh kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang ketika kami menjadi orang percaya, kami mau bersyukur sekali lagi, karena Engkaulah yang akan menjaga iman kami, menjaga hati kami, menjaga hidup kami, supaya kami tetap dalam keselamatan itu sampai selama-lamanya. Tuhan, kami yang berdoa, kiranya Engkau akan menolong kami sungguh-sungguh menjadi umat-Mu. Jikalau saat ini ada orang-orang yang dalam doa pagi ini sedang merenungkan, sungguhkah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, Kau dengarkanlah doa saudara-saudara. Kalau ada saudara-saudara yang hari ini datang kepadamu, mau mohon Kau menjadi Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup mereka, dengarkanlah. Dan jadilah Tuhan atas hidup mereka, Tuhan. Dan biarlah jangkar keselamatan itu akan membuat hidup kami tidak diombang-ambingkan, tidak dibawa oleh dosa dan persoalan dunia ini, tetapi kami dijaga oleh kekuatan Allah, supaya kami tetap di dalam keselamatan yang daripada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami semua di jalan yang benar, berilah kelegaan kepada kami, dan kami mau sungguh bersyukur. Di dalam kelemahan kami boleh memandang satu hal. Sesungguhnya keselamatan itu datang dari Allah, dan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya memberikan waktu sebentar saudara-saudara untuk saudara-saudara berdoa pribadi.
Saya akan mainkan lagu ini 1 kali. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Silakan berdoa untuk pergumulan saudara. Silakan berdoa untuk keluarga saudara. Silakan saudara berdoa untuk pelayanan saudara dan apapun yang saudara mau katakan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sudah mendengar doa anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, yang menjaga dan memelihara umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi menyertai kami senantiasa, menuntun kami baik dalam hidup ini, dalam kematian kami, sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara sekarang kita berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa-doa ini. Mari kita berdoa. Pagi hari ini, seperti yang Kau ajarkan kepada kami, ya Tuhan, kami juga mau berdoa syafaat bagi bangsa negara kami. Kami bersyukur, kami boleh hidup di Indonesia. Kami berdoa Tuhan akan berkati dan menolong bangsa negara ini, boleh tetap terjaga dalam keamanan, di dalam kemakmuran, sekalipun kami sekarang ini menghadapi banyak kesukaran, dan barangkali bisa ada resesi karena kenaikan harga barang-barang yang cukup tinggi, dan keadaan dunia yang buat kami juga terpengaruh. Kami berdoa, Engkau lagi akan terus menjaga kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana pada Presiden Jokowi dan para pemimpin kami untuk bisa menata dengan baik, dan Tuhan akan menolong mereka ketika mereka tidak mampu untuk bisa mengatasi keadaan ekonomi ini. Berikanlah hati pada orang-orang yang memimpin ini, hati yang takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan rakyat, tidak mencari keuntungan sendiri. Saya percaya Engkau akan mencukupkan karena Engkau mengaruniakan bumi yang begitu kaya kepada negara kami. Tuhan, Engkau lah kiranya akan menuntun bangsa negara ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami, supaya kami menjadi saluran berkat. Kami sudah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan hidup itu yang daripadamu. Ya Tuhan, biarlah kami sekarang tahu menggunakan hidup yang Kau karuniakan ini untuk memuliakan nama-Mu, dengan cara membawa kebaikan-Mu, kasih-Mu pada sesama kami. Jadikanlah kami garam dan terang dunia. Ingatkanlah kami apa yang kami punya di dunia ini sementara, dan Tuhan mempercayakannya pada kami, supaya kami boleh memakainya untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kiranya Tuhan dengan demikianlah Engkau dipermuliakan, kebaikan-Mu dinyatakan, kasih-Mu diberitakan, dan banyak orang datang kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk saudara-saudara secara khusus yang ada di Ukraina, di tempat-tempat peperangan, di Palestina. Ya Tuhan, berkati gerejamu di tempat-tempat ini karena mereka mungkin mengalami kesukaran dan aniaya. Ada beberapa saudara yang meninggal dunia karena keadaan-keadaan peperangan ini. Tuhan, mohon Kau akan menolong saudara-saudara. Engkau akan menuntun mereka dalam keadaan apapun juga tetap setia mengikut Tuhan. Karena baik kami hidup maupun kami mati, kami adalah anak-anak Tuhan. Tuntunlah kami dan pakailah kami untuk terus memberitakan kebaikan-Mu menjadi garam dan terang dunia. Berdoa secara khusus untuk gereja kami, GKA Immanuel Malang. Tuhan, kami tahun ini akan merayakan HUT yang ke-40. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman panitia yang nanti akan rapat untuk membicarakan HUT ini. Secara khusus ada acara-acara yang kami masih menunggu sampai keadaan COVID ini penularannya terkendali. Dan jika Tuhan izinkan, kami akan boleh membuat beberapa acara yang baik untuk jemaat-Mu, ibadah juga untuk pelayanan sekolah minggu, anak-anak persekutuan usia lanjut. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan menuntun kami bisa memulai lagi persekutuan ini. Dan kami sungguh mohon Tuhan yang menolong. Mohon kiranya Engkau akan berkati untuk rekan-rekan majelis yang mengambil keputusan, juga teman-teman panitia Natal, panitia ulang tahun gereja yang akan memikirkan hal-hal yang itu, membicarakan hal itu pada hari Rabu nanti. Tuhan, mohon tuntunan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk rekan-rekan majelis, Tuhan yang berikan ke kami kerjasama yang baik dan berikan kami hati yang saling mengasihi, sehingga kami bukan cuma sama-sama melayani, tapi kami sungguh-sungguh menjadi satu keluarga Tuhan yang saling menguatkan, saling mengasihi, melayani Tuhan. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan. Pagi hari ini kami seratus mau berdoa untuk semua. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan. Begitu lama semua sudah bersama-sama kami, bahkan sejak gereja ini berdiri. Tuhan, terima kasih. Beberapa waktu lagi semua akan berangkat ke Jakarta karena akan berkumpul dengan anak-anak, cucu-cucu di Jakarta. Tuhan, kiranya Kau akan berkati untuk persiapan pindah ini yang tentu juga menguras tenaga. Tuhan, berikan ketenangan pada semua, kegembiraan dan juga kekuatan, sehingga dan semua dan Musa bisa pindah dengan sukacita, dengan penuh harapan, dan tangan Tuhan yang murah akan berikan kekuatan sehingga perpindahan ini boleh berjalan dengan baik. Berkati untuk semua pelayanan, Tuhan menyertai baik yang direncanakan ke depan maupun semua yang ditabur di GKA Immanuel Malang ini. Tuhan tumbuhkanlah, Tuhan biarlah berbuah-buah, dan itu memberikan sukacita pada semua, pada Musa ketika melihat bagaimana Tuhan memberkati pelayanan mereka. Berdoa untuk segala kebutuhan, pergumulan, anak-anak, cucu-cucu, Tuhan berkati. Kami mau mengingat saat ini untuk rekan majelis Pak untuk Koko Uwa yang menjadi ketua majelis kami. Tuhan berkati Koko Uwa dan seluruh keluarga, berkati anak-anak, berkati cucu-cucu. Tuhan akan menjaga supaya sungguh Tuhan di dalam Engkau, semua keluarga ini tetap dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjagai iman. Kami percaya Engkau-lah juru selamat, pengasih jiwa kami. Kami berdoa supaya Engkau karuniakan hikmat bijaksana Koko Uwa, sehingga boleh menjadi panutan, boleh menjadi pemimpin yang baik di gereja GKA yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Berkati hamba-Mu, apapun yang digumulkan, apapun yang dibutuhkan Tuhan, kiranya pertolongan-Mu dari surga, karunia-Mu menyertai. Kami ingat untuk Pak San, mohon pertolongan juga Tuhan untuk Pak San dalam pemulihan kesehatan. Pada akhir bulan nanti akan rencana ke Singapura untuk melakukan pengobatan untuk mata sebelah kanan yang ada masalah dengan kornea. Tuhan, kami berdoa terus kepada Tuhan. Kami sungguh tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, tapi kami tahu satu hal, Engkau menjaga masa. Dan apa yang terbaiklah yang Tuhan karuniakan. Tuhan, tolonglah, jikalau Tuhan bekerja, Tuhan akan melampaui kekuatan manusia mengerjakan jauh lebih baik. Tuhan akan tolong. Berdoa untuk semua rencana, berikan kekuatan kesehatan
Tuhan berkati Bu Esther juga, Tuhan berkati anak-anak, cucu-cucu, Tuhan karuniakan berkat-Mu sehingga sungguh Pak San, Bu Esther, dalam masa tuanya menjadi berkat bagi semua anak-anaknya, cucu-cucunya. Doa-doa mereka Tuhan dengar, dan kiranya teladan iman mereka sungguh hidup di tengah-tengah seluruh keluarga besar ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, tuntunlah Bu Esther, tuntunlah Pak San di dalam jalan kedamaian-Mu, keselamatan-Mu, dan muliakan nama. Berdoa dan menyerahkan ya Tuhan saat ini juga untuk rekan-rekan yang di TU, berdoa untuk Rian, berdoa untuk Theo, berdoa untuk Ina. Tuhan juga mengingat mereka. Saya bersyukur mereka boleh bersama sampai hari ini karena kegembiraan untuk melayani. Terima kasih kekuatan kesehatan sehingga sampai hari ini mereka boleh melayani. Tuhan menjaga. Secara khusus untuk Ina, Tuhan berkati untuk anaknya, Tuhan akan jagai Andin sehingga dia boleh tetap sehat, tetap kuat, sehingga Ina boleh bekerja dengan baik. Demikian juga Theo dan Rian, untuk Theo Tuhan berkati dan sertai dia untuk menata masa depannya, untuk karuniakan teman hidup yang baik. Demikian juga untuk Rian dalam studinya Tuhan berkati, dan kiranya ketika mereka melayani Tuhan, sungguh berkat Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Bukan hanya secara materi, tetapi sungguh kekuatan, pertolongan, hikmat-Mu menopang mereka untuk hidup memuliakan nama. Berkati ya Tuhan untuk anak-anak kami, kiranya Engkau akan menolong dan menyertai. Berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan kiranya akan berkati supaya kami semua melangkah di dalam terang-Mu, dan kiranya Engkau akan dipermuliakan. Kami mau mengingat saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mau berdoa supaya Engkau sendiri akan menolong mereka. Berdoa, kami mau tetap mengingat untuk Pak Thomas, mohon pertolongan-Mu, kesembuhan-Mu. Bapak Edilianto, Tuhan, Kau juga ingat. Kami berdoa untuk Michelle dan Adi. Tuhan, Kau menolong dia di dalam menghadapi pergumulan dan sakitnya menuju anaknya. Tuhan, kiranya Kau menolong. Berdoa untuk Kakak Pak Sunardi, juga Tuhan akan memberikan pemulihan sehingga segera pulih dan kembali bisa bersama-sama melayani dengan keluarga. Kami ingatkan Pak Tris, Tuhan terima kasih kalau dia lebih baik, tapi kiranya Engkau sendiri akan terus membuat Pak Tris pulih kesehatannya kembali. Kami ingat untuk saudara Ganda yang sedang berduka, Tuhan kiranya akan menguatkan dia, Tuhan akan menuntun masa depannya. Kami mengingat teman-teman saudara-saudara yang lain yang saat ini, barangkali ada teman-teman yang berdoa untuk anak, untuk orang tua, untuk keluarga yang sedang sakit, belum percaya Tuhan, Kau akan menolong. Kiranya Engkau sendiri akan membuka jalan, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara. Pagi hari ini kami juga mengingat teman-teman yang akan dibaptis. Kami berdoa untuk Bapak Xiao Kui Kyun, Ibu Aing, Xiao Aing, berdoa untuk Dr. Tony, dan berdoa untuk Ibu Sri, yang akan menerima baptisan pada tanggal 5 Juni yang akan datang. Berkati untuk persiapan mereka, katekisasi mereka, biarlah dalam belajar firman Tuhan, iman mereka dikuatkan, dan kami mohon Engkau sendiri akan menuntun mereka untuk dibaptisan. Demikian juga berdoa untuk Novi Ang yang akan menjalani CD, Tuhan akan berkati dan menolong dia juga supaya melalui katekisasi imannya diteguhkan, dan sekali lagi Tuhan melalui CD ini dia semakin kenal Engkau, semakin kuat keyakinannya mengikut Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara yang saat ini ikut dalam doa pagi, Tuhan kiranya Engkau akan berkati. Jika ada saudara-saudara yang secara pribadi saat ini berdoa untuk pergumulan keluarganya atau orang-orang yang dikasihinya, Tuhan dengarkanlah doa-doa kami. Dan bahkan jikalau hari ini saat ini ada orang-orang yang berdoa untuk apa yang dihadapi, Tuhan juga akan mengingat saudara-saudara. Dan tangan-Mu yang murah kiranya akan menolong, sehingga sungguh di dalam doa kami menemukan Engkau, Juru Selamat, yang menjaga kami, yang menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menutup, saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu menyertai kita, ya, sobat kita yang setia. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya kuserahkan jiwa dan raga, sejak itu Ia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita akhiri doa kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.